Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif. Maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu tanggal 2 Juli 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? Oke, nampaknya si dia ini untuk saat ini dia sedang mencoba untuk melindungi keuangannya ya. Dia sedang bekerja keras untuk melindungi masa depan dia secara finansial, dan aku lihat di sini dia memang lagi ya mencoba untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, pasangannya atau keluarganya. Dan aku melihat saat ini dia pokoknya benar-benar hati-hati banget untuk mencapai keseimbangan pekerjaan dia, keluarganya, ataupun kebersamaan dengan pasangannya. Kemudian aku melihat di sini kayak kalau memang kemarin misalkan kalian ada suatu masalah ya, atau ya ada pertengkaran atau apa gitu yang pernah dia lakukan ya, saat ini dia sedang mencoba untuk menghadapi konsekuensi dari apa yang dulu pernah terjadi di antara kalian, dan dia sedang belajar dari apa yang pernah terjadi. Dia ingin menghindari melakukan kesalahan yang sama seperti masa lalu ya, untuk masa depannya, untuk masa mendatang gitu ya. Meskipun di sini dia beranggapan bahwa seseorang yang bekerja itu tuh mengagumkan, tapi dia menganggap bahwa hubungan kalian ini adalah hubungan yang penuh dengan apa ya, rasa cinta gitu loh ya, sehingga membuat dia merasa hidup dan berharga gitu. Jadi menurut dia kamu sosok yang memang dia inginkan gitu loh. Kamu sosok yang memang dia mau gitu loh ya, yang dia cintai gitu. Dan aku melihat bahwa seperti dia tuh ngerasa kayak ada tanggung jawab yang harus dia berikan ke kamu tentang memberikan atau menghabiskan waktu berkualitas dengan kamu. Jadi mungkin selama ini dia nggak pernah gitu ngasih quality time dengan kamu ya, aku lihat ini, sehingga dia kayak masih memiliki tanggung jawab atau hutang waktu ya, hutang waktu dan perhatian terhadap kamu. Dan aku melihat akibat dari kesibukannya selama ini ya, dia kayak mengorbankan, akhirnya kehilangan kamu. Aku lihat di sini karena mungkin selama ini dia nggak balance ya, nggak balance sama kamu, sehingga ya saat ini dia kayak apa ya, merasa ada suatu tanggung jawab yang harus dia tunjukkan ke kamu. Knight of Pentacles. Ya, nih bottom of the deck-nya aja di sini sudah terindikasi hubungan kalian itu buruk, hubungan kalian itu nggak stabil, hubungan kalian itu tidak ada cukup usaha untuk berdedikasi gitu loh. Ya, entah dari dianya, ya mungkin dari dia ya.
Jadi kalau aku lihat mungkin hubungan kalian selama ini tuh tampak monoton ya, tampak tidak menarik, terus itu mungkin kurang ada gairahnya, sehingga hubungan kalian tidak terjalin dengan berhasil gitu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang malas, pemalas ya, lemah, pecundang, atau bahkan dia mungkin dia penjudi ya, penjudi, atau bisa jadi dia ini penipu. Dia nggak setia sama kamu, bahkan mungkin masih suka bermain-main ya. Jadi mungkin selama ini dia belum siap gitu untuk berkomitmen atau menjalani hubungan serius gitu ya. Dia masih mau bermain-main. Dan mungkin juga dia ini tertarik dengan kamu atau ya dengan yang lainnya gitu ya, karena kekayaan atau kedudukan sosial kalian gitu ya, sehingga aku lihat kurang ada kedisiplinan atau dedikasi gitu. Kalau misalkan di sini kamu tidak sesuai dengan ekspektasinya. Dan aku lihat dia ini orang yang gampang mengingkari komitmen. Jadi kalau udah oke, misalkan kamu mendekati dia atau dia mendekati kamu tapi tidak sesuai dengan ekspektasi, ya udah pasti ditinggalkan atau pasti akan membuat masalah kayak gitu ya, pasti bakalan menghilang gitu, karena memang kamu berdiri dengan seseorang yang terobsesi dengan harta benda dan uang sehingga gampang mengabaikan pasangan dan tidak terlihat menarik ya. Dia ini membosankan karena itu di pikiran dia hanya uang, harta benda, kekayaan ya, hal-hal yang bersifat materi gitu. Apalagi di sini aku melihat selain hubungan kalian yang tidak stabil ini, karena mungkin dia menyalahkan otoritas dia sebagai pasangan ya. Dia ingin selalu menguasai kamu dan kamu harus selalu bergantung dan tunduk terhadap dia, sehingga salah satu ya di antara kalian atau dia mungkin menyalahgunakan sifat baikmu dan bahkan memanfaatkan secara berlebihan dan tidak juga membalas budi, bahkan mungkin sampai sekarang tidak pernah membalas budi atas apa yang sudah kamu korbankan, apa yang sudah kamu berikan, sehingga adanya ketidakseimbangan di hubungan ini. Bahkan sudah tahu tidak seimbang hubungan ini pun tidak diperbaiki oleh dia gitu ya. Dia nggak ngerasa bersalah gitu loh. Dan inilah masalah terbesar di hubungan kalian ya, karena dianya orang yang sangat egois, orang yang sangat narsis, manipulatif, semua negatif ada di dia, aku lihat di sini ya. Dan kalau memang kalian ini belum menikah, berarti memang pasangan kalian ini atau si dia ini orangnya sangat egois, kasar, sehingga kamu memilih untuk menjauhkan diri dari dia. Bahkan mungkin dia pun selama ini selalu kayak memberikan jarak ya, atau menjauh dari kamu seperti itu. Oke. Bahkan mungkin aku lihat juga dia ini sering mencoba untuk mencari pasangan baru lagi gitu ya, bisa dibilang kayak selingkuh lah ya. Nah, mungkin itu yang akhirnya membuat hubungan kalian penuh dengan rintangan. Tapi nggak cuma kamu doang loh yang ngerasa hubungan kamu dengan dia penuh rintangan. Dia dengan orang barunya pun banyak kerintangannya, banyak masalahnya, sehingga nggak terjalin dengan baik hubungannya seperti itu ya. Bisa dibilang kayak karma is the real ya, karma dibayar kontan gitulah ya kalau aku lihat di sini. Kemudian ada Wheel of Fortune ya, hubungan kalian selama ini mungkin on off ya. Setiap kali dia meninggalkan kamu, setiap kali kamu meninggalkan dia, kalian selalu didatangkan lagi, dipersatukan kembali gitu. Dan aku lihat di sini ya hubungan selalu on off. Kenapa seperti itu on off? Karena di sini The Fool, aku melihat bahwa sebenarnya dia ini menikmati hubungan dengan kamu. Dia suka ada kamu, dia merasa nyaman sama kamu, bahkan dia merasa bahwa ketika bersama kamu menyenangkan gitu loh ya. Banyak petualangan yang dia dapatkan dari kamu, sehingga ada rasa tantangan ada rasa ketertarikan untuk
apa ya, mengetahui banyak hal dari kamu seperti itu. Tapi sebenarnya ya dia memang belum siap untuk berkomitmen sehingga merusak tatanan hubungan kalian gitu loh. Ya jadi sebenarnya memang dari si dianya lah yang belum siap untuk berkomitmen. Kemudian ada the chariot di sini. Aku melihat kayak dia akan datang lagi. Ya dia ingin kembali lagi dengan kamu. Karena aku melihat kayak sempet dia ini bingung ya antara harus meninggalkan kamu atau kembali lagi dengan kamu. Ya mungkin karena dia berpikir bahwa ketika dengan kamu hubungannya sulit gitu ya, mungkin kamu juga sudah marah sama dia, dan dia berpikir juga di luar sana juga banyak calon pasangan dia gitu ya, dia banyak pilihan gitu, bisa cari yang baru. Sempet tuh dia gambling, bingung dia harus bagaimana. Tapi aku lihat di sini di chariot, aku lihat kayak dia udah memantapkan hati, yakin dengan keteguhan ya, dengan keberanian, nih orang mau datang lagi gitu, pengen datang lagi ke arah kamu. Cuma sayangnya aku melihat di sini kayak kamu sudah tidak percaya lagi ya dengan dia, dan dia merasakan itu. Dia kayak sudah kehilangan rasa kepercayaan kamu terhadap dia gitu ya. Kamu udah nggak percaya lagi sama dia. Apalagi di sini kamu mengingat kontribusi dia terhadap hubungan kalian yang kemarin ya. Dia kurang sekali memberikan kontribusi ya, kurang sekali memberikan effort, bahkan sering sekali mengabaikan hal-hal positif yang kamu berikan terhadap dia, hal-hal positif yang ada di hubungan kalian. Terus juga aku melihat di sini dia kayak ngerasa hubungan ini kayak sudah kehilangan rasa gairahnya, hubungan ini kayak sudah membosankan, udah basi gitu ya. Terus itu juga aku melihat kayak ada masalah yang perlu diperbaiki di antara kalian, dan dia kalau misalkan mau datang ke kamu, dia harus bersedia untuk memperbaiki luka yang pernah dia torehkan ke kamu sebelumnya, dan ya menghilangkan dulu karma-karma buruk yang dia dapatkan dari hubungan ini ya, maupun hubungan dia yang dengan yang lain kayak gitu kalau aku lihat di sini. Sehingga aku lihat kayak dia kayak punya beban gitu. Kalau mau datang lagi ke kamu, berarti dia harus siap untuk memperbaiki masalah atau luka hati, luka batin yang dia pernah torehkan kayak gitu. Makanya di sini dia sempat gambling tuh, mau ke kamu atau ke lain aja ya kayak gitu. Tapi aku lihat di sini ada keyakinan untuk kembali lagi ke kamu. Cuman ya itu, dia harus meyakinkan diri bahwa dia harus bisa memperbaiki hubungan, memperbaiki masalah yang pernah dia buat terhadap kamu. Dan aku melihat di sini bahwa dia kayak tidak boleh membiarkan ketakutan dia atau rasa kurang percaya diri dia merusak hubungan kalian gitu ya. Karena kalau aku lihat di sini ya kan, dia memang masih sayang kan sama kamu, masih cinta dan masih merasa tertarik gitu, ingin mengeksplor kamu ini sebenarnya seperti apa sih, ingin mengeksplor dunia ini, jika kita bersama akan seperti apa ceritanya, seperti itu ya. Sehingga kenapa dia ingin datang lagi? Ya karena itu. Dan gimana cara untuk meyakinkannya? Ya dia harus bisa melawan ketakutan dan rasa kurang percaya diri dia terhadap tantangan atau rintangan atau masalah yang ada di hubungan kalian gitu ya. Tapi sebelum mendorong kamu menjauh dari dia, dia perlu untuk bisa mengendalikan dulu emosinya dia gitu. Dia harus bisa mengambil kendali atas emosional dia gitu. Dia nggak mau lagi membuat kamu nggak mau lagi bergantung terhadap kamu ya kan. Selama ini dia selalu membuat kamu harus bergantung dengan dia dan ngikutin mau dia ya. Nah sekarang dia nggak mau, padahal sebenarnya dialah yang bergantung sama kamu gitu. Secara fisiknya aja dia harus membuat kamu bergantung ke dia, tapi padahal sebenarnya secara batin dan mental dialah yang bergantung terhadap kamu. Jadi kalau aku lihat di sini dia juga nggak mau mencoba untuk
membuat hubungan ini terburu-buru untuk berhasil gitu ya. Dia harus bisa memikirkan dan mengutamakan kebutuhan dia terlebih dahulu agar tidak bergantung dengan kamu. Semua harus kamu yang memberi gitu ya. Dia harus bisa menghasilkannya sendiri, dia harus bisa mendapatkannya sendiri. Sehingga saat ini dia sedang mencoba untuk menjaga keseimbangan emosional dia dan juga menyeimbangkan emosional kamu ya. Karena dia tahu kan sekarang kamu kayaknya marah banget, benci banget, kesal banget sama dia. Sehingga dia mencoba untuk menstabilkan situasinya ya. Dan dia tidak mau lagi mengambil keuntungan-keuntungan dari kamu. Oke, forgiving and learning ya, di sini agak kelihatan. Forgiving and learning di sini ya. Jadi aku melihat bahwa ada keinginan dari dia untuk meminta maaf sama kamu atas apa yang pernah dia lakukan terhadap kamu selama ini. Jadi kemungkinan nanti dia datang itu dia ingin meminta maaf sama kamu ya. Oke, deception karena mungkin selama ini dia masih menyimpan rahasia atau bahkan perasaan dia mungkin selama ini nggak jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu ya. Dan dia ingin mengekspresikan cinta dia terhadap kamu, dia ingin menunjukkan bahwa sebenarnya dia sayang sama kamu, dia ingin memiliki kamu ya. Aku lihat di sini. Dia ingin menunjukkan bahwa dia benar-benar sayang sama kamu, karena mungkin selama ini kan perasaannya dia tutup-tutupi kan sama kamu, bahkan mungkin dia nggak bicara jujur tentang perasaan dia sebenarnya sama kamu, sehingga ketika nanti dia datang dia ingin menunjukkan bahwa bener loh aku ini sayang, cuman kemarin dia itu menutupi perasaan dia dari kamu gitu loh. Ini ada rekonsiliasi ya, dia ingin kembali lagi kepada kamu, bahkan dia pun sampai bingung gimana ya caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu lagi, untuk bisa kembali lagi dengan kamu ya, dengan cara ini kayak dia diskusi dengan teman-temannya, minta saran ke teman-temannya ya, minta bantuan lah ya sama teman-temannya, gimana ya baiknya, harusnya gimana dia kayak gitu tuh. Karena di sini aku lihat ada heart to heart conversation, masih ada koneksi batin di antara kamu dengan dia. Dia masih sering kayak apa ya, ingin terkoneksi terus ya dengan kamu, ingin selalu merasakan adanya hadirmu di hati dia, seperti itu. Oke, aku rasa cukup ya, seperti inilah dia ingin datang ke kamu. Aku lihat ya, dia akan datang paling cepat seminggu lagi ya, seminggu lagi, atau bahkan mungkin paling lama ya nggak sampai 2 bulan kok ya, nggak sampai 2 bulan. Oke, seperti itu. Oke, ini aku punya bulan, ini bisa bulan lahir kamu, bulan lahir dia, kalian situasikan aja ya. Ada Oktober, ada Juli, ada Desember, ada Juni, Mei, September, Agustus, dan November. Kemudian ada shio-nya di sini, bisa shio kamu, shio dia, kalian situasikan aja. Oh ya, untuk zodiaknya dia di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo. Energi paling kuat di sini ada Cancer dan Aquarius. Shio-nya ada shio kambing, shio babi, shio tikus, shio ular, shio anjing, shio naga, shio ayam, shio kelinci. Oke, kedua belah zodiak sebenarnya bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Oh, ada Cancer, Scorpio, dan Pisces juga di sini. Yang terpenting adalah ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijak saja. Ini alfabet, bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya dengan kamu dan dia ya. Ada Q, B, H, T, A, L, S, F, W, O, U, R, I, N, X, D, C, V, P, J.
Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.